Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha, dan kali ini kita kembali di segmen review ya. Dan reviewnya kali ini adalah sedikit beda nih ya, yaitu kita akan review PC testbednya dari layar desktop, yaitu PC yang satu ini ya. Ini adalah PC-nya layar desktop, PC pribadi saya sendiri yang saya gunakan juga sebagai testbed untuk channel layar desktop ini. Nah, seperti apa PC yang satu ini? Sebelum kita mulai reviewnya, kita kupas mengenai PC yang satu ini. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya juga untuk mendukung channel ini ke depan agar bisa lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai, kita kupas PC yang satu ini. Oke teman-teman, kita bahas komponen apa saja yang digunakan untuk PC yang satu ini. Yang pertama prosesor. Di sini saya menggunakan sebuah Intel Core i9 9900K yang satu ini. Ini adalah prosesor yang cukup istimewa di zamannya ya. Zaman tahun lalu mungkin ya, tahun lalu sampai ke sebelum munculnya Comet Lake di bulan Juni atau Mei yang lalu ya. Jadi ini dulu adalah salah satu primadona di pasaran yang cukup membuat orang penasaran karena dia bisa di overclock sampai ke 5,2 GHz all core ya. Nah, walaupun saya aslinya sih saya jalani di 5 GHz all core aja untuk sehari-hari, dan ya cukup stabil, lumayan lah pakai yang satu ini ya. Kemudian untuk motherboard di sini saya gunakan ini, yaitu Gigabyte Z390 Aorus Ultra ya. Ini motherboard yang cukup istimewa dengan harganya yang ya cukup masuk akal lah ya, dengan performance ataupun fitur-fitur yang ditawarkan. Jadi dia salah satu kelebihannya VRM-nya cukup tangguh ya. Saya overclock, ini VRM-nya adem-adem aja sih sejauh ini ya. Jadi aman untuk kita lakukan overclocking. Kemudian yang ketiga nih ya, untuk apa nih? Yang ketiga yaitu VGA card nih ya. VGA card saya gunakan ini. Ini udah pernah saya review juga, Galax RTX 2070 Super EX1 Click OC ya. Ini juga salah satu RTX 2070 Super yang ada di pasaran yang punya price to performance yang bagus ya. Harganya mungkin salah satu yang paling murah untuk RTX 2070 Super, tapi saya udah coba, performance-nya bagus. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya performance-nya. Kemudian yang berikutnya, untuk power supply ini saya gunakan ini Seasonic Focus Gold ya. Jadi GX 750 watt 80 plus gold. Jadi ini power supply yang punya sertifikasi 80 plus, pastinya Seasonic yang udah terbukti lah ya secara kualitas. Dia adalah salah satu market leader untuk power supply, dan saya untuk sebuah PC seperti ini yang harganya juga buat saya nggak main-main gitu, jadi saya juga harus punya PSU yang juga punya kualitas yang bagus untuk menjamin bahwa investasi kita di komponen-komponen yang lain juga lebih safe lah dengan pakai PSU yang punya kualitas cukup bagus gitu ya. Untuk RAM-nya di situ saya gunakan sebuah RAM yang sebenarnya sih bukan yang istimewa banget ya. Saya gunakan sebuah RAM yang nggak terlalu istimewa ya, yaitu Clef Bolt X PC 25600 3200 MHz 16 GB kit ya. Jadi saya gunakan RAM dari Clef ini. Tujuannya kenapa? Karena saya gunakan sebuah air cooler dari Noctua, yaitu Noctua NHD 15 yang ukurannya cukup besar dan sampai menghalangi ke sisi slot dimnya, sampai ke beberapa sisi slot dimnya itu tertutup oleh air cooler, sehingga si RAM-nya itu saya nggak bisa gunakan RAM yang profilnya tinggi karena terhalang oleh fan dari air coolernya. Jadi saya waktu itu putuskan untuk ambil RAM yang punya profil yang rendah, yang pendek, sehingga bisa cukup dipasang nantinya gitu kan. Dan salah satu opsinya dulu adalah ini Clef Bolt X. Kemudian yang kedua ada juga sih, saya juga dulu sempat hampir ambil Corsair yang Vengeance LPX ya dulu.
dengan kapasitas yang sama, dengan speed yang sama. Tapi dulu kebetulan nggak dapet tuh, agak susah dapetnya ketika itu. Yang ada ya ini Clefbot X. Saya coba dan ternyata memang lumayan. Jadi Clefbot X ini bisa jalan, bahkan saya coba overclock ke 4000 MHz itu masih bisa gitu kan. Walaupun saya nggak aktual sehari-hari, saya nggak jalankan segitu, saya jalankan cuman XMP-nya aja di 3200 MHz itu udah oke lah ya untuk sehari-hari gitu kan. Kalau mau iseng-iseng nyoba overclock di atas itu ya, ini juga RAM masih cukup capable gitu. Kemudian yang berikutnya untuk SSD, saya gunakan Adata SX 8200 Pro 512 GB NVMe aja, saya nggak gunakan yang lain, nggak tambah harddisk, nggak tambah SSD SATA, jadi hanya 512 GB aja untuk sistem, dan juga sebagian ya saya gunakan untuk storage juga. Dan apakah cukup 512? Sebenarnya kalau untuk edit video dan lain-lain itu kurang ya, dan juga belum lagi aplikasi game juga itu sebenarnya kurang. Tapi saya di sini juga gunakan harddisk eksternal, jadi untuk tambahan untuk nyimpen data di situ ya saya gunakan harddisk eksternal, dan sejauh ini sih cukup lah ya. Itu aja mungkin. Oh, dan terakhir ini casing ya. Casing di sini saya gunakan sebuah casing dari Prime ya, yaitu Prime ZK. Ini sudah full tempered glass ini ya. Jadi bagian kanan kiri itu tempered glass, depannya juga tempered glass kecuali atas dan bawahnya ya, dan belakang yang nggak tempered glass. Dan casing yang satu ini itu termasuk secara appearance, saya dulu ngeliatnya oh bagus nih, saya tertarik, saya waktu ngeliat itunya. Walaupun saya juga agak khawatir dengan airflow-nya karena ini kan tempered glass semua ya, biasanya kemungkinan airflow-nya nggak bagus. Dan memang sebenarnya airflow-nya kalau menurut saya sih memang kurang bagus ya. Jadi tapi ya kalau untuk dipakai dengan nggak terlalu lama ataupun nggak digeber gitu kan, ini sih masih oke lah ya. Tapi kalau kita geber terus ya, ditutup, kondisi tutup full itu agak-agak beresiko untuk terlalu panas sih sebenarnya di dalam casingnya ya, karena airflow-nya kurang sih, masih agak kurang. Tapi ya saya gunakan ini, sejauh ini cukup puas lah ya si Prime ZK yang satu ini. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas mengenai performance PC yang satu ini, dimana yang pertama kita bahas mengenai benchmark sintetisnya dulu ya. Untuk benchmark sintetis di sini seperti biasa kita gunakan Cinebench R15 dan juga 3D Mark. Dalam hal ini 3D Mark Firestrike, Firestrike Ultra, kemudian Timespy Extreme, dan juga Port Royal. Untuk hasil Cinebench R15-nya di sini untuk kondisi default 4,7 GHz all-core itu poinnya adalah 2021 CB, sedangkan single core-nya ada di 208 CB ya. Sedangkan saat di overclock ke 5 GHz all-core itu poinnya adalah untuk multi-core-nya 2144 CB atau naik sekitar 6%-an ya. Kadang-kadang bisa sampai 2160-an ya sampai ke 7%-an naiknya. Dan untuk single core-nya ada di 216 CB ya, cukup lumayan naiknya. Sedangkan untuk OpenGL untuk VGA card-nya yaitu 190,1 fps, nilai yang cukup oke. Kemudian untuk hasil 3D Mark Firestrike, nah di sini dapat poin 22.909 total skornya. Sedangkan temperatur GPU-nya pada saat jalankan Firestrike ini adalah 61 derajat Celcius dan CPU di 50 derajat Celcius untuk temperatur maksimalnya. Sementara saat kita jalankan Firestrike Ultra itu total skornya adalah 6152 dengan GPU temperatur maksimal adalah 63 derajat Celcius dan CPU temperatur di 45,99 derajat Celcius. Kemudian 3D Mark Timespy itu total skornya adalah 10.223 dengan temperatur GPU maksimal 62 derajat Celcius dan CPU di 55 derajat Celcius. Kemudian Timespy Extreme itu total skornya adalah 4.835 dengan GPU maksimum temperatur 63 derajat Celcius dan CPU maksimum temperatur di 53 derajat Celcius. Sedangkan saat kita jalankan 3D Mark Port Royal itu total skornya adalah 5.968 dengan temperatur GPU maksimal di 61 derajat Celcius dan CPU maksimal di 45,95 derajat Celcius. Itu adalah hasil dari benchmark sintetisnya. Dan bagaimana untuk hasil di gamingnya? Nah, di sini kita mulai untuk game, kita bahas 3 game aja ya teman-teman. Jadi saya ambil contoh game AAA aja, kita nggak cek e-sport karena PC seperti ini pastinya kalau untuk e-sport dia akan jalan sangat-sangat lancar sekali gitu ya.
Nah ini AAA, 3 game AAA seperti biasa yang kita gunakan di layar desktop ini. Yang pertama adalah Far Cry New Dawn, kemudian GTA 5 dan juga Battlefield 5. Untuk Far Cry New Dawn kita setting ultra di resolusi 1080p dengan FPS rata-rata itu di 117 fps ketika kita jalankan benchmark untuk game Far Cry New Dawn itu. Temperatur CPU maksimum di 78 derajat Celcius dan temperatur GPU-nya atau VGA-nya itu maksimum di 53 derajat Celcius saja, cukup rendah ya untuk VGA-nya. Nah ini hasil yang 117 fps cukup bagus ya untuk settingan ultra 1080p dengan game Far Cry New Dawn ini. Dan ke game berikutnya yaitu GTA 5. Nah di game yang bisa dibilang game sejuta umat ya, ini kita dapatkan average FPS di 155 fps saat kita jalankan benchmark dengan game GTA 5 ini ya. Temperatur maksimum untuk CPU adalah 60 derajat Celcius dan GPU di 55 derajat Celcius. Nilai yang juga sangat adem ya bagi kita untuk bisa menjalankan game ini sehari-hari. Dan berikutnya yang game terakhir nih, game AAA yang terakhir yaitu Battlefield 5. Saat kita jalankan dengan overclock, pastinya semua game di sini kita overclock ke 5 GHz all-core untuk CPU-nya. Kita dapatkan average FPS di 150 fps ya, dengan temperatur CPU maksimum di 76 derajat Celcius dan GPU-nya hanya 60 derajat Celcius. Kalau kita perhatikan dari ketiga game AAA tadi, itu rata-rata pasti tinggi sekali FPS-nya ya, untuk di resolusi 1080p settingan rata kanan ya. Nah ini didapatkan dengan kondisi CPU di overclock ke 5 GHz all-core. Kalau kita perhatikan tadi temperatur CPU maksimum bisa sampai untuk paling tinggi adalah di 78 derajat Celcius pada saat mainkan game Far Cry New Dawn. Kemudian Battlefield 5 di 76 derajat Celcius temperatur maksimumnya. Temperatur yang agak-agak lumayan tinggi sih ya. Tapi untuk sebuah i9 9900K ya nilai segitu sebenarnya sih hal yang agak wajar juga, karena kita gunakan air cooler juga di sini ya. Dan masih cukup aman sih, nggak sampai ada masalah ketika kita jalankan game ini berjam-jam, itu masih cukup oke gitu ya. Itu aja mungkin untuk hasil benchmark gamenya. Oke teman-teman, itulah tadi hasil dari performance PC yang satu ini ya, PC testbednya layar desktop. Mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kemarin menanyakan ya untuk review PC yang satu ini. Secara umum sih sebenarnya secara performance kalau untuk gaming ini udah jelas-jelas sangat nyaman sekali ya kalau untuk gaming. Dan kebetulan nih saya masih gunakan monitor dengan resolusi 1080p ya, jadi belum punya monitor yang 4K atau minimum yang 1440p. Kebetulan saya belum punya, jadi saya masih tes ini di resolusi 1080p, jadi saya belum bisa bicara kalau resolusi lebih tinggi seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari reviewer lain, kalau pakai kombinasi seperti ini sih udah pasti juga nyaman juga dan masih sangat-sangat lancar juga di resolusi yang lebih tinggi. Bahkan PC seperti ini sih sebenarnya bisa sampai main di 4K dengan settingan ultra pun ini masih bisa ya. Jadi kalau untuk gaming ini sangat nyaman, sangat enak. Tapi kalau untuk editing bagaimana? Nah untuk editing saya merasakan juga ya. Jadi ini semenjak pakai PC yang satu ini, kalau ngedit video, bahkan saya sehari-hari gunakan juga ngedit sampai ke 4K ya resolusinya untuk YouTube itu. Ini bisa saya gunakan dengan nyaman sekali, dan proses encoding video dengan menggunakan PC yang satu ini juga sangat-sangat memuaskan lah ya. Jadi kalau durasi video 10 menit misalnya, itu bisa di encoding 10 menit juga. Jadi cukup ya kalau bagi saya ini cukup istimewa lah ya, karena sebelumnya apalagi kalau pakai laptop misalnya itu udah lemot banget gitu ya. Ya setelah pakai ini udah jauh sekali lah ya, sangat membantu kalau untuk pekerjaan produktif ya, seperti misalnya ngedit video dan lain-lain, ini sangat-sangat membantu sekali. Nah mungkin kalau pakai AMD seperti apa ya, bisa jadi bisa lebih baik dari ini atau seperti apa, saya juga belum pernah nyoba ya untuk Ryzen 9 3900X atau 3950X, mungkin bisa lebih baik daripada ini, tapi saya belum bisa komen karena memang belum pernah coba ya. Jadi ini aja mungkin review untuk PC yang satu ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Mohon maaf jika ada kesalahan di video kali ini.
Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.